Emosi positif, ya ini yang psikososial. Untuk emosi yang positif ya kita harus happy, excitement, terus kemudian contentment. Ini akan autonomic nervous system aktivasi akan teraktivasi, dan kemudian perilaku hidup sehat akan menjadi lebih baik. Hipotalamik kemudian merangsang pituitary adrenal axis aktivasi, decrease kortisol, menurunkan kortisol. Kemudian pada behavior, improve adherence to treatment regimen. Nah, keduanya ini akan meningkatkan endorfin meningkat, imunitas meningkat, dan kepatuhan terhadap perawatan meningkat. Selanjutnya, ini emosi negatif, stres, kemudian cemas, dan juga depresi akan menurunkan imun dan meningkatkan risiko dan penundaan terkait tentang penyakitnya itu. Imunitas akan menurun, resiko infeksi, penularan meningkat, dan penyembuhan pun juga terhambat di situ. Emosi positif, gembira, senang, ini dicapai dengan cara apa? Melakukan kegiatan dengan hobi yang disukai, baik sendiri maupun di dalam keluarga. Main musik, bernyanyi, menari, bercakap, dan seterusnya. Atau bercerita hal yang lucu-lucu. Komunikasi dengan sanak keluarga dan teman dipertahankan. Hal-hal yang menyenangkan melalui media daring. Ya, sambil berkirim berita apa, melakukan diskusi apa. Hati yang senang, gembira adalah obat buat kita semua. Pikiran yang positif. Nah, ini yang menciptakan respon emosional Anda bukanlah peristiwa yang negatif, tetapi persepsi dan pikiran Anda tentang peristiwa itu. Peristiwa di luar atau peristiwa eksternal itu di luar dari kontrol kita, masuk itu di dalam observasi kita. Lalu peristiwa internal ini adalah dalam kontrol kita. Bagaimana pikiran kita menerjemahkan itu? Kalau misalkan itu tidak adil, merak persetan, saya tidak terima, maka akan muncul perilaku mengusir orang itu, meninggalkan dengan dingin, merencanakan balas dendam, kemudian ada frustasi, marah, takut, bersalah. Nah, ini karena interpretasi yang kita tunjukkan pada suasana peristiwa eksternal itu. Lalu pikiran positif yaitu pikiran yang membuat arsip memori dalam akal. Di situ ada macam-macam, ada lemah, sukses, cemas, marah, sabar, malam, kemudian bahagia dan cinta, itu semua ada di dalam otak kita. Mengenang semua pengalaman yang menyenangkan, bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif, lalu selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi, menghindari pikiran negatif dan beberapa berita yang negatif, hoax, itu coba kita hindari. Nah, ini nanti akan mendominasi pikiran positif dalam pikiran kita, ini akan menjadi lebih bagus nantinya. Selanjutnya, latihan pikiran positif seperti teknik fokus pada 5 jari. Kemarin kita sudah lakukan, ibu jari diteletakkan pada telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian kelingking, dengan ada keberhasilan mengimajinasikan tempat yang nyaman dan seterusnya. Stop berpikir atau stop thinking. Misalkan ada beberapa 10.000 kali berpikir sehari, misalkan di situ ada pikiran negatif, lakukan stop pada hitungan kelima. Berpikir negatif lagi, kemudian bilang stop pada hitungan yang sudah ditetapkan Anda. Berpikir positif, itu sama dengan afirmasi, saya bisa dan saya mampu, saya bisa melakukan itu, saya bisa lebih baik, saya bisa berbebas. Itu sesuatu yang akan menguatkan diri kita. Latihan berfokus pada 5 jari, fokus pada pikiran ke 5 jari sambil mengingatkan kondisi itu tadi sudah saya jelaskan ya. Tubuh yang segar, orang-orang yang memperhatikan dan peduli, pujian atau reinforcement, keberhasilan yang pernah dirasakan, tempat ibadah yang pernah dikunjungi, hal-hal yang menyenangkan. Tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran, pertemukan ibu jari dengan telunjuk, bayangkan saat tubuh sangat segar pada masa muda atau pulang kerja kemudian mandi dan terasa segar. Kemarin sudah kita lakukan ini ya pada latihan sebelumnya, pada OTG kalau tidak salah kemarin saya menyampaikan. Lalu pertemukan ibu jari dan jari tengah, tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran, pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan semua orang yang memperhatikan saudara dan peduli pada saudara, mereka sangat baik sekali. Kita merasa berada di orang-orang yang mencintai kita atau yang menyayangi kita, ini akan sangat nyaman sekali. Tarik nafas dalam pada latihan berikutnya, pejamkan mata, kosongkan pikiran, pertemukan ibu jari pada jari manis. Bayangkan pujian yang saudara dapatkan dari pasangan,
suami atau istri, keluarga atau teman, atau prestasi yang pernah saudara dapatkan, misalkan lulus ini, tes ini, dapat bekerja dan lain-lain, mendapatkan penghargaan di tempat kerja. Bayangkan betapa senangnya saat kita menerima informasi itu. Nah, itu kita hadirkan lagi dalam ingatan kita. Lalu yang berikutnya, tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran, ibu jari dengan kelingking kita pertemukan. Bayangkan tempat-tempat indah yang pernah saudara kunjungi, ladang saudara yang menguning, siap dipanen, pantai, pegunungan yang pernah menyita kita, betapa senangnya kita berada di situ. Tarik nafas dalam, buka mata, evaluasi manfaatnya, dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Berpikir positif, latihan positif berguna untuk meningkatkan endorfin sehingga imunitas meningkat. Pikirkan pengalaman yang positif tentang diri sendiri, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Hal-hal yang menyenangkan, keberhasilan. Tuliskan, kemudian lakukan afirmasi, mengucapkan pada diri sendiri sehingga pikiran dipenuhi oleh pengalaman yang menyenangkan. Aku bisa, dan seperti ini saya sudah pernah bisa melewati. Saya pasti bisa. Susun rencana dan tujuan yang positif dan mungkin dicapai dan diucapkan secara rutin. Afirmasi itu. Lalu latihan menghentikan pikiran, thought stopping. Catat pikiran negatif atau pikiran yang mengganggu. Pilih satu pikiran yang sangat mengganggu. Tentu banyak, tapi kita pilih satu-satu dulu. Tarik nafas dalam, tutup mata dan kosongkan pikiran sampai rileks. Pikirkan yang negatif mengganggu sampai hitungan 3 atau 5 atau 7, terserah saudara mau pilih yang mana. Katakan stop pada hitungan ketiga atau 5 atau 7 itu. Tarik nafas dalam dan buka mata. Evaluasi pikiran yang muncul, sehingga muncul pikiran positif. Mungkin mengingat seperti salah satu dari 5 jari tadi itu. Ada pikiran positif yang kita hadirkan setelah kita bicara stop. Lakukan 3-4 kali dan 3 kali sehari, dan jika itu muncul. Perilaku positif. Perilaku positif pada diri sendiri, ya mandi, ya kemudian membersihkan diri, cuci tangan. Perilaku positif bagi keluarga, yang membersihkan lingkungan, kemudian secara fisik, secara psikologis, menyapa, memberi reinforcement. Perilaku positif bagi orang lain, pada orang-orang lain. Perilaku positif bagi lingkungan, ada menyapu, ada merapikan, dan seterusnya. Be responsible, be respectful, dan be the best, be you best. Relaksasi positif. Nah, ini relaksasi memberi salam, memberi pujian, memberi harapan, saling tolong-menolong, berbagi hal yang positif, menghindari diskusi hal-hal yang tidak perlu atau malah justru membuat cemas. Nah, ini saling tolong-menolong dan seterusnya. Menyapa positif, selamat pagi Pak Ali, selamat pagi Mbak Heni. Pak Ali tampak sehat sekali hari ini. Saya yakin Mbak Endang pasti akan merasa sehat terus. Ya, saya yakin Endang akan sehat terus. Saya yakin Anda akan sembuh, dan saya berharap Anda juga yakin atas diri Anda bahwa Anda akan sembuh juga. Saya akan bersama Anda, dan dia akan merasa lebih nyaman karena merasa ada teman atau orang lain ada di pihak dia. Lalu bagikan pengalaman yang menyenangkan, bagikan cerita yang lucu untuk membuat tertawa mereka, berbagi nyanyian tarian yang membuat gembira. Pengalaman-pengalaman yang menarik. Kalau bisa cerita kuliner juga yang barangkali satu hobi di situ, kemudian cerita yang menarik di situ. Spiritual, berdoa untuk diri sendiri dan juga keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk tenaga kesehatan, berdoa untuk pemerintah, agar semuanya ini secara komprehensif kita doakan dan masalah COVID ini dapat terselesaikan di rumah bersama anggota keluarga dan berjamaah secara daring. Kalau misalkan memang melakukan pengajian bersama, mengikuti himbauan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19, cuci tangan, tepuk tangan, dan seterusnya. Pencegahan penularan pada PDP, isolasi mandiri di rumah, itu sama dengan pencegahan penularan pada PDP pakai sama gitu pada level sebelumnya, OTG, ODP, kemudian ditambah masker bedah setiap saat, isolasi mandiri, periksa rutin petugas Fasyankes primer karena ada PDP itu. Pencegahan penularan dari droplet, jarak atau social distancing, kemudian physical distancing 2 meter, cuci tangan, menggunakan masker bedah setiap saat, tinggal di rumah saja atau stay at home, membersihkan handphone setiap habis dipakai, terus kemudian dicuci lagi, dibersihkan lagi memakai sabun. Lalu
Lalu social distancing, ini masing-masing ini jarak interaksi sosial minimal 2 meter, tidak salaman, tidak berpelukan, sehingga penularan virus dapat dicegah. Jarak sosial sepertinya membuat interaksi jadi jauh dan terasa sepi dan terisolasi. Dapat diatasi dengan interaksi sosial melalui media sosial yang tidak akan bersihkan. Ada sedikit tambahan dari saya, menghindar dengan menjauh itu berbeda. Menjauh itu kita akan ada perasaan sengaja untuk menjauh, tapi kalau menjaga jarak itu kita masih tetap bersama mereka, doa kita juga masih tetap untuk mereka. Ini akan berbeda sensasinya pada seorang PDP. Bentuk social distancing itu seperti menghindari pusat keramaian, menjaga jarak pada saat kita berinteraksi dengan orang, hindari bersentuhan, melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar dan ibadah di rumah saja. Pemerintah di situ menutup tempat pariwisata, penangguhan acara besar, membuat peraturan agar siswa belajar di rumah dan seterusnya. Physical distancing, jaga jarak 2 meter, walaupun tidak berinteraksi dengan orang lain, jarak dijaga dan tidak bersentuhan. Tidak ada jaminan baju atau tubuh orang lain tidak mengandung virus corona, sehingga kita harus waspada terus, ya, mencegah penularan, jaga jarak. Lalu cuci tangan, pakai sabun pada air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah memegang benda, karena sabun itu akan mengemulsi lapisan daripada virus itu dan juga akan rusak atau mati. Tangan yang memegang benda apa saja mungkin sudah ada virus corona, sehingga cuci tangan pakai sabun dapat menghancurkan kulit virus itu. Lalu hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata karena tangan merupakan cara penularan yang paling berbahaya. Setiap saat mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Aturan penggunaan masker bedah. Setiap orang wajib menggunakan masker khususnya pada saat keluar rumah untuk mencegah percikan ludah dari orang lain. Diganti setiap 4 jam sekali. Aturan penggunaan masker bedah. Oke. Kemudian tinggal di rumah saja, stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah. Hindari pertemuan seperti pesta ulang tahun, pesta perkawinan, ibadah berjamaah, dan kerumunan orang banyak. Pada situasi yang terpaksa harus keluar rumah, saat pulang ke rumah upayakan meninggalkan sepatu di luar rumah. Segera mandi dan ganti baju dan langsung cuci tangan dengan menggunakan sabun. Tips agar tetap aktif di rumah selama wabah COVID: rajin mengecek posisi duduk Anda saat bekerja dari rumah, beranjak dari duduk lalu bekerja menggunakan HP atau menonton TV sambil berdiri, bla bla bla. Itu tolong nanti kita coba untuk lakukan selama wabah COVID-19, ya, jalan-jalan di sekitar rumah, dapur, ruang tamu, dan macam-macam. Membersihkan handphone dengan sabun merupakan sumber penularan paling besar. Membersihkan handphone dengan menggunakan sabun bukan alkohol. Langkah membersihkan: cuci tangan menggunakan sabun, ambil kain microfiber, kain lembut, basahi ujung kain dengan air sabun, usapkan kain mikro yang telah dibasahi ke layar handphone dengan gerakan satu arah. Bersihkan seluruh permukaan handphone secara merata. Keringkan handphone dengan menggunakan kain microfiber, kain lembut yang kering untuk mengeringkan bagian yang berlubang. Isolasi mandiri di rumah bagi PDP, itu pencegahan penularan, ya. Kemudian pasien ditempatkan di ruang tersendiri, selalu menggunakan masker bedah. Alat kebutuhan pribadi dipisahkan dengan anggota keluarga lain. Alat makan, alat mandi, pakaian, tempat tidur itu dipisahkan. Edukasi keluarga cara perawatan isolasi di rumah. Pemeriksaan kesehatan rutin oleh petugas kesehatan sesuai SOP PDP isolasi mandiri di rumah. Masih dimonitor terus meskipun dia di rumah. Lalu pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial ODP, pencegahan masalah kesehatan pada PDP, ya. Masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada sama dengan OS dan juga ODP, kemudian ditambah dengan mengurangi stresor. Jika tidak teratasi, gunakan layanan online. Sahabat perawat yang di PKJD juga sudah menerbitkan itu, launching itu terkait tentang media konsultasi. Kemudian pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada individu. Ada sikap reaktif ini yang kemudian kita rubah menjadi sikap responsif, tidak panik, tetapi ada di situ memberikan respon yang tepat dan wajar.
pernafasan, mengkaji, terus melakukan action dan refleksi, terus kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah ini, ambil waktu tarik nafas dalam untuk breath-nya, duduk tenang untuk berpikir apa yang akan dilakukan, bermanfaat dan tidak berlebihan. Memastikan informasi yang didapat ini valid, sumber terpercaya, hindari informasi yang salah, bla bla bla. Lalu lakukan tindakan yang sesuai dengan anjuran resmi dari pemerintah atau yang berwenang, tetap melakukan penilaian risiko dan tetap tenang, merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, menilai situasi terkini, mempersiapkan respon berikutnya yang akan diambil. Mengurangi stresor bahwa berita tentang COVID-19 akan menambah kekhawatiran. Ini mengurangi membuka media sosial, mendapat informasi yang benar, yang terpercaya, menghindari orang yang selalu negative thinking tentang COVID-19. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada keluarga ada 5M di sini. Mengetahui masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, menciptakan suasana keluarga yang kondusif dengan reinforcement, dengan saling menghargai, lalu menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap demi tahap 5M di sini, setiap anggota keluarga dapat mengutarakan permasalahannya yang dirasakan terkait COVID-19. Lalu mengambil keputusan, keluarga dapat mengambil keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan masukan dari anggota keluarga yang lain dan informasi resmi dari pemerintah. Merawat anggota keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga yang menguatkan ikatan emosional dan keluarga semakin harmonis. Keluarga dapat merencanakan kegiatan 5B, seperti tadi 5 kegiatan bersama, belajar, beribadah, bermain, bercakap, berrekreasi, menciptakan suasana keluarga yang kondusif, saling menghormati, menghargai, memberi harapan satu dengan yang lain. Perhatikan social distancing dan physical distancing dengan anggota keluarga yang lain. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, ada puskesmas, dokter keluarga, praktek jiwa, klinik rumah sakit, terus informasi kesehatan dari pemerintah, cari yang online, yang gratis di sana. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada PDP sama dengan ODP, OS, dan juga OTG. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Skema tinggal di rumah, selama tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Salam apresiasi, salam, lakukan apresiasi, beri harapan, saling memuji, bergembira bersama, melakukan kegiatan 5B, belajar, beribadah, bermain, bercakap, dan berekreasi bersama. Juga perhatikan di situ physical dan social distancing. Bagi pekerja yang masih harus masuk kantor, protokol kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Mempertegas dan meningkatkan hubungan interpersonal, saling menyapa, berbagi perasaan pikiran pada orang yang dipercaya, berbagi cerita positif, membangun jejaring sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar, aktualisasi, dan seterusnya di situ, mulai dari fisikal sampai aktualisasi. Diagnosis dengan ODP sama dengan ODP, hipertermi, pola nafas tidak efektif. Diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas. Seperti ini, untuk diagnosis hipertermia, tindakan kepada klien, observasi TTV, jelaskan pengertian penyebab tanda dan gejalanya, latih cara menurunkan suhu tubuh, berikan stimulus positif, pujian dan semangat agar imun sistemnya dia meningkat. Tindakan pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian, penyebab, akibat serta pengambilan keputusan merawat pasien. Latih cara merawat pasien menggunakan berbagai media, susun jadwal untuk mengirim berita agar pasien tidak kesepian di ruang isolasi. Ciptakan lingkungan yang tenang untuk bersikap menerima pasien kembali pulang ke rumah. Edukasi keluarga untuk follow up pasien ke secara teratur. Asuhan keperawatan pada ODP sama dengan PDP dengan diagnosis pola nafas tidak efektif. Kaji frekuensi napas dan gerakan dada, catat adanya bunyi napas tambahan. Monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi ketidakefektifan pola nafas, berikan stimulus positif, pujian, dan semangat. Tindakan pada keluarga sama, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian penyebab, akibat, serta mengambil keputusan merawat pasien. Lalu cara merawat pasien menggunakan berbagai media sesuai jadwal, mengirim berita agar pasien tidak kesepian di ruang isolasi, ciptakan lingkungan yang nyaman, edukasi keluarga untuk follow up ke pasien secara teratur. Diagnosa perawatan pada ketidakefektifan bersihan jalan nafas untuk pasien, kasih tanda gejala ketidakefektifan jalan nafas,
Auskultasi pada paru, catat area penurunan suara paru, dan catat adanya bunyi nafas tambahan, monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi bersiap jalan nafas tidak efektif, posisi setengah duduk atau yang dirasakan nyaman, bantu dan latih melakukan nafas dalam, bantu latih untuk menekan dada dan batuk efektif pada posisi setengah duduk, berikan air hangat sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat usia dan beratnya masalah atau tanda dan gejala, lakukan suction sesuai indikasi dan program terapi, berikan stimulasi positif, pujian, dan semangat setiap melakukan kegiatan asuhan, yakinkan bahwa mereka akan bisa menjadi lebih baik, kolaborasi obat, oksigen, cairan intravena. Pada keluarga tentunya diberikan transfer pengetahuan, kaji masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien, jelaskan pengertian lagi-lagi, tanda dan gejala, proses terjadinya intoleransi aktivitas, serta mengambil keputusan merawat pasien. Latih keluarga melakukan cara merawat pasien sesuai dengan tindakan perawatan yang telah dilakukan pada pasien. Keluarga dapat mengirimkan berita positif dan semangat melalui berbagai media seperti WhatsApp, voice note, video call, dan lain-lain. Susun jadwal mengirim berita agar pasien tidak kesepian di ruang isolasi. Ciptakan lingkungan yang tenang di rumah sakit dan di rumah untuk setiap penerimaan pasien kembali pulang ke rumah. Bersiap menerima pasien kembali ke rumah. Edukasi keluarga untuk menggunakan atau memanfaatkan Pasienkes. Intoleransi aktivitas, kaji monitor perubahan tekanan darah, frekuensi detak jantung, kaji kesiapan emosi, sosial, dan psikologis terhadap aktivitas, kaji tingkat kemampuan pasien untuk berpindah tempat tidur, berdiri, ambulasi, dan melakukan ADL harian, latih cara mengatasi intoleransi aktivitas, berikan stimulus positif, pujian, semangat setiap melakukan kegiatan asuhan, kolaborasi, isbar, tebak, obat, gizi, fisioterapi. Keluarga, kaji masalah yang dirasakan keluarga, bla bla bla, jelaskan pengertian, bla bla bla, aktivitas serta mengambil keputusan. Latih keluarga cara-cara merawat intoleransi aktivitas dan melalui online. Ciptakan lingkungan yang nyaman, tenang di rumah sakit dan di rumah untuk bersiap mendukung pasien. Edukasi keluarga untuk menggunakan memanfaatkan fasilitas Pasienkes. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada PDP sama dengan pencegahan masalah psikososial jiwa dan psikososial US, OTG, dan ODP ditambah dengan ansietas. Jika tidak teratasi, gunakan layanan online. Tindakan pada pasien, tarik nafas dalam, latih distraksi atau pengalihan, latih berfokus pada 5 jari, latih kegiatan spiritual. Pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian bla 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 tentang ansietas, latih cara merawat ansietas seperti apa, ciptakan lingkungan yang nyaman dan bersiap menerima pasien ketika pulang. Edukasi keluarga untuk follow up Pasienkes tentang ansietas. Lalu pasien PDP dirawat di rumah sakit. Pasien dalam pengawasan yang diisolasi di rumah sakit itu pasien remaja atau dewasa dengan demam atau pengawasan infeksi saluran pernafasan ditambah 1 dari frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, stres, pernafasan berat atau saturasi oksigen SpO2 lebih kurang dari 90% pada udara kamar. Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas ditambah setidaknya 1 dari berikut ini: sianosis, sianosis sentral, distres pernapasan berat, tanda pneumonia berat, tanda lain dari pneumonia yaitu tarikan dinding dada mengalami distraksi, takipnu, terus kemudian kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit, lebih dari 50 kali per menit, 1-5 tahun usianya, kemudian lebih dari 40 kali per menit, kalau lebih dari 5 tahun, lebih dari 3 tahun, 0 tahun, 30 kali per menit. Maaf, nanti dibaca ulang. Kemudian asuhan keperawatan terkait fisik, di situ ada hipertermia, pola nafas tidak efektif, ketidakefektifan bersihan jalan nafas, dan intoleransi aktivitas. Terkait tentang kejiwaan dan psikososial, cemas, dan kemungkinan diagnosis gangguan citra tubuh dan harga diri dan situasional. Ini permasalahan-permasalahannya. Pencegahan penularan fisik pada isolasi di rumah sakit. Pencegahan penularan sama dengan pasien PDP yang diisolasi di rumah sakit tidak diperkenankan untuk dikunjungi. Asuhan keperawatan sesuai dengan SOP rumah sakit.
Acuan perawatan pada ODP sama dengan PDP dengan diagnosis hipertermia, yaitu observasi TTV, jelaskan pengertian penyebab tanda gejala, latih cara menurunkan suhu tubuh, berikan stimulasi positif, pujian dan juga beri semangat. Tindakan pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian bla bla bla, latih cara merawat bla bla bla, ciptakan lingkungan yang tenang dan kesiapan menerima pasien ketika pulang, edukasi keluarga untuk follow up Vaksinnkes. Lalu diagnosis pola nafas tidak efektif, tindakannya adalah kaji frekuensi nafas dan gerakan dada, catat adanya bunyi nafas tambahan, monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi ketidakefektifan pola nafas, berikan stimulasi positif, ujian, berikan semangat. Tindakan pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian bla 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 sampai akibat kepada keluarga, latih cara merawat pasien menggunakan berbagai media bla bla bla, ciptakan lingkungan yang tenang dan lakukan untuk persiapan menerima pasien kembali pulang ke rumah, edukasi keluarga untuk memanfaatkan Vaksinnkes. Diagnosis keperawatan pada PDP, ketidakefektifan bersihin jalan nafas pada pasien, kaji tanda vital, gejala ketidakefektifan bersihin jalan nafas, auskultasi paru, catat area penurunan suara paru, monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi bersihin jalan nafas, posisi tengah duduk atau yang dirasakan nyaman. Lakukan suction, berikan stimulus positif, kolaborasi obat oksigen cairan intravenous bla bla bla. Lalu pada keluarga, ritmenya sama, kaji masalah pasien pada keluarga, jelaskan pengertian penyebab tanda dan gejala dan proses terjadinya intoleransi aktivitas mengambil keputusan. Latih keluarga melakukan cara merawat semua itu, termasuk bersihin jalan nafas itu seperti apa, melalui daring, biar mereka itu tidak merasa kesepian. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Lalu edukasi keluarga untuk dapat memanfaatkan Vaksinnkes. Intoleransi aktivitas, kaji dan monitor perubahan tekanan darah, kaji kesiapan emosi, sosial, psiko terhadap aktivitas. Kaji tingkat kemampuan pasien untuk perpindahan tempat tidur, berdiri, ambulasi, melakukan ADL. Cara mengatasi intoleransi aktivitas, latih di situ. Berikan stimulus positif, lalu kolaborasi, isbat, tiba, obat, gizi, dan fisioterapi. Pada keluarga, sama, kaji masalahnya, jelaskan mulai dari pengertian sampai akibatnya apa. Latih keluarga untuk melakukan cara merawat pasien dengan intoleransi aktivitas. Ciptakan lingkungan yang nyaman, lalu edukasi keluarga untuk dapat memanfaatkan Vaksinnkes. Diagnosis keperawatan ansietas pada pasien dan keluarga, gangguan citra tubuh, harga diri rendah situasional. Tindakan pada pasien, tarik nafas dalam untuk pasien ansietas, latih distraksi, latih fokus pada 5 jari, latih kegiatan spiritual. Pada keluarga, kaji masalahnya, jelaskan pengertian ansietas, latih cara merawat ansietas itu seperti apa, ciptakan lingkungan yang nyaman dan edukasi keluarga untuk memanfaatkan Vaksinnkes. Selanjutnya, untuk gangguan citra tubuh, kaji gangguan citra tubuh pada pasien, jelaskan proses terjadinya gangguan citra tubuh, diskusi persepsi, perasaan, harapan terhadap citra tubuh, stresor yang dirasakan seperti memasang infus, oksigen, bla bla bla, fungsi bentuk struktur tubuh. Latih pasien menggunakan bagian tubuh yang sehat, diskusi gunakan dan afirmasi tubuh yang sehat setiap perkembangan positifnya. Diskusi tubuh yang terganggu, diskusi motivasi. Diskusi, motivasi, tingkatkan tubuh yang terganggu. Motivasi pasien melakukan latihan sesuai jadwal dan beri ujian. Motivasi pasien melakukan kegiatan sosial. Pada keluarga, sama peluknya, kaji masalahnya, jelaskan pengertian penyebab sampai akibatnya, dan lakukan keluarga untuk bisa memutuskan, bantu pasien untuk bisa memutuskan. Latih keluarga di dalam melakukan cara merawat gangguan citra tubuh, ciptakan lingkungan yang nyaman, edukasi keluarga untuk menggunakan Vaksinnkes. Harga diri rendah situasional, kaji tanda dan gejala harga diri rendah situasional, jelaskan proses terjadinya harga diri rendah situasional, latih cara meningkatkan harga diri pasien, membuat daftar aspek positif dan kemampuan yang dimiliki, menilai aspek positif dan kemampuan yang masih dapat dilakukan, memilih aspek positif dan kemampuan yang masih dapat dilakukan, melatih aspek kemampuan positif yang dapat dilakukan, membuat rencana latihan teratur secara bertahap, berikan pujian setiap perkembangan, setiap bertemu, kemudian kemajuan kesehatan bagian tubuh yang masih sehat, latihan yang dilakukan setiap ada kemajuan kita berikan enforcement. Pada keluarga, kaji masalahnya, jelaskan pengertian tentang harga diri rendah situasional, latih keluarga untuk merawat harga diri rendah situasional, ciptakan lingkungan yang tenang dan edukasi
rekomendasi keluarga untuk menggunakan fasilitas. Jika gejala tidak teratasi, konsultasi ke perawat spesialis jiwa, dokter penanggung jawab pelayanan pasien DPJP, dan profesional pemberi asuhan PPH diberikan pembekalan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial dengan menggunakan buku DKJPS COVID-19 dan buku DKJPS COVID-1 keperawatan jiwa. Emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, dan spiritual positif. Salam sehat jiwa.